Oke, jadi ini kan pedal rem, goyang-goyang lagi pakai ini. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ridwan di channel Ridwan Kicimpring. Untuk di hari ini, karena kita lagi masa PPKM, jadi untuk beberapa hari ke depan pun kita tidak masuk kerja ya. Otomatis untuk video tentang tips and trick mungkin kita nggak bisa buat dulu karena mobil nggak ada yang bisa kita review nih. Maka dari itu, karena kita nggak bisa keluar, agak susah juga, dan mau kemana juga males, kita akan manfaatkan waktu di rumah aja dan kita akan membuat sesi video mengenai Q&A atau question and answer. Dan untuk di video yang pertama ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya, sudah ada komentar di YouTube. Ada berapa sih udah saya pilih, yang mungkin nanti coba saya jawab. Kalau mungkin ada yang ngerasa kurang sesuai atau kurang tepat, boleh nanti diisi di komentar nanti ya. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, itu dari Asep Sukiyadi. Asep, kalau namanya Asep nih kayaknya orang Minang kayaknya. Kali ya. Oke, Mas Asep tanya nih, Mas, kalau Toyota Sienta MT atau manual transmission itu ada oli transmisi nggak? Sama ada oli gardanya nggak, Mas? Oke, jadi Mas Asep tanya ya, yaitu ada oli transmisi dan oli gardanya atau tidak. Oke, karena untuk Sienta dia kan termasuk penggerak depan ya, penggerak depan, jadi mesin transmisi. Untuk transmisi dia ada olinya. Kalau untuk gardan, yaitu gardan itu trans axle menjadi satu dengan transmisi, dan olinya pun juga menjadi satu dengan oli transmisi. Maka dari itu yang perlu diganti hanya cukup oli transmisinya aja, tidak perlu penambahan oli gardan. Itu ya Mas ya. Dan untuk penggantiannya sendiri, untuk oli transmisi yang manual termasuk Sienta itu diganti setiap 40.000 km atau 2 tahun sekali. Mana yang tercapai dahulu? Kalaupun mungkin Mas Asep sering pakai mobilnya nih, belum 2 tahun kalau sudah 40.000, ya silahkan diganti. Atau mungkin kalau Mas Asep juga pemakaiannya jarang, belum 40.000 tapi sudah 2 tahun, mungkin 2 tahun baru 15.000, silahkan diganti. Mana yang tercapai dahulu? Karena kalau nanti melebihi dari sarannya itu, takutnya nanti kemampuan dari pelumasan oli itu berkurang, sehingga akan memiliki efek samping yang lain. Itu Mas Asep ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini dari Mas Daud Ilyas. Dia tanya nih, Mas, emang bener ya oli CVT nggak perlu ganti seumur hidup? Oke, oli CVT berarti ini untuk oli transmisi matic ya. Kalau untuk oli transmisi CVT, gimana ya? Nggak diganti seumur hidup. Itu bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Sudah saya jelaskan sih untuk di video yang itu ya. Di video saya yang judulnya berapa harga oli Toyota itu ada saya jelaskan juga. Mungkin saya ulas sedikit ya. Oli CVT itu benar diganti, tidak perlu diganti seumur hidup ketika dia menggunakan regulasi Jepang. Apa maksudnya? Di Jepang itu pemakaian mobil itu maksimal hanya 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun mobil itu diganti. Makanya bisa jadi dianggap seumur hidup mobil itu ketika dia dipakai 5 tahun. Tapi berbeda ketika regulasinya berubah pada negara yang memiliki regulasi tersendiri. Contohnya nih, di Indonesia. Di Indonesia jangankan umur yang 5 tahun. Mungkin kita masih banyak yang menemukan mobil yang udah umurnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bahkan. Itu masih banyak. Maka dari itu, karena regulasi Jepang 5 tahun, kita bisa sarannya oli itu diganti setiap 5 tahun sekali. Karena contohnya nih, kalau kita belinya di tahun 2020, nanti di tahun 2025 boleh kita lakukan penggantian oli CVT-nya. Dan untuk oli CVT sendiri, kita ready kok untuk di Toyota. Di Toyota atau mungkin di dealer resmi mobil kalian lah. Untuk yang Honda ya di Honda, yang Suzuki ya di Suzuki. Kalau ada yang transmisinya CVT ya, dan itu pasti ada olinya. Silahkan diganti setiap 5 tahun. Kalaupun selamanya, kalaupun kalian makanya regulasi setiap 5 tahun sekali ganti ya berarti seumur hidup. Tapi kalau 5 tahun masih dipakai sampai 10-20 tahun, ya silakan diganti setiap 5 tahun. Itu ya Mas ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sienta lagi dari Agustinus. Kalau Toyota Sienta oli standarnya TMO yang viskositasnya berapa W, Mas? Oke, menarik nih. Oli Sienta
Sienta itu berarti kalau nggak salah di 2016 ke atas ya, berarti udah yang terbaru. Untuk oli Sienta sendiri kalau dari Toyota itu sih lebih menganjurkan yang paling bagus menggunakan yang viskositasnya 0,20, itu yang paling encer. Kenapa? Karena semakin muda mobil, maka engine-nya juga space dari setiap komponen engine itu akan semakin tipis, semakin celahnya semakin sedikit. Maka dari itu perlu oli yang lebih encer agar pada saat pelumasan terjadi itu bisa lebih cepat menjangkau rongga-rongga yang harus dilumasi. Maka dari itu kalau dia mobilnya baru nih, dia yang celahnya cuma kecil banget tuh, tapi kita menggunakan oli yang viskositasnya lebih kental, maka untuk pelumasan tidak akan bisa terjadi secara maksimal karena lambat, dia terhambat karena terlalu kental. Maka dari itu akan lebih bagus menggunakan viskositas yang lebih encer. Untuk Sienta, kemudian Fortuner yang sudah 2016 ke atas, Alphard, kemudian Corolla Cross, atau mungkin pokoknya yang mobilnya sudah tahunnya masih muda ya, sekitar 2016 ke atas, itu lebih bagus menggunakan yang 0,20 atau paling tidak menggunakan yang 5,30. Cuman itu bisa persepsi dari pribadi masing-masing sih, pengennya menggunakan apa. Tapi kalau saran dari saya sih lebih bagus menggunakan yang lebih encer. Kalau mungkin untuk yang tahunnya agak lama seperti mungkin Avanza yang tahun 2011, 2012 itu menggunakan yang lebih sedikit kental 1040 tidak masalah. Gitu ya. Tapi itu balik lagi ke sama pemilik mobil. Dan oh ya, ada yang juga yang nanya nih dulu nih, kalau dia menggunakan yang 020 itu kan lebih mahal katanya. Itu bisa dipakai lebih lama nggak? Karena kalau untuk yang biasanya itu kan diganti setiap 6 bulan atau 10.000 km. Kalau untuk yang paling bagus nih, yang encer ini bisa lebih lama nggak? Ternyata itu sama, nggak bisa lebih lama juga. Untuk regulasi penggantinya sama, tetap 6 bulan atau 10.000 km. Mana yang tercapai dahulu, gitu ya. Oke, lanjut. Ini dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, bukan? Ada Ramadannya nggak ya? Kalau ada Ramadannya saya mau notice nih. Oke, dia tanya nih, untuk penggantian filter solar nih mas, ini berapa kilometer dia? Oke, filter solar berarti untuk mesin diesel nih. Filter solar kalau dari bisa dibuka ya di buku servis, yang ada buku servisnya. Filter solar sendiri itu biasanya diganti setiap 30.000 km. 30.000 km sekali, itu standarnya. Tapi ada catatan juga nih. Dengan catatan kita menggunakan bahan bakar yang bagus. Biasanya Dexlite ya. Kan untuk solar kan ada juga tuh yang pakai yang solar biasa, bukan Dexlite. Nah, kalau dia menggunakan yang solar, itu kualitasnya tidak lebih bagus dengan Dexlite karena dia mengandung sulfur yang lebih banyak. Nah, sulfur ini ketika dia kuantitasnya lebih banyak, pada saat dipompa, dia akan masuk ke saringan atau filter solarnya. Semakin banyak sulfur yang disedot, maka akan lebih cepat dia menyumpat dan menghambat aliran pada filter solar. Maka kalau dia menggunakan bahan bakar yang kurang bagus, otomatis penggantian ini bisa jadi lebih cepat. Biasanya indikasinya kalau dia harus diganti, nanti ada tuh indikator di bagian MID atau Multi Information Display, tulisannya replace full filter. Nah, kalau udah ada peringatan seperti itu, harus segera diganti ya. Nanti sama ada indikator biasanya yang dia warna kuning, gambar segitiga, ada tanda pentungnya. Nah, itu berarti mengindikasikan bahwa saringan solar ini sudah harus dilakukan penggantian. Kalau dia menggunakan yang bahan bakar bagus seperti Dexlite, bisa sampai 30.000 km. Tapi kalau pengen cari aman, mungkin bisa diganti di kilometer 20.000. Kalau bisa sih jangan nunggu sampai indikatornya nyala ya. Karena kalaupun kita nunggu sampai indikatornya nyala, ya kalau kita lagi dekat dengan bengkel. Kalau kita lagi di hutan, kita jauh dari perkotaan dan mungkin untuk beberapa hari atau beberapa minggu berikutnya belum bisa ke bengkel, nah ini takutnya akan menghasilkan dan memberikan efek samping yang tidak bisa kita ketahui. Mungkin bisa jadi kena injektornya, kan makin mahal. Maka dari itu kalau bisa, kalau memang sudah waktunya, segera diganti. Terus, nah ini ada lanjutannya nih dari Mas Ardi Ansyah 27. Gue udah ganti, tetap masih ada kuningnya. Gimana tuh? Udah di reset juga berapa kali tetap ada. Oke, kalau yang di video saya nih, yang tentang penggantian filter solar kemarin, itu kan setelah diganti kan di reset nih. Biasanya kan nanti indikator yang tadi gambar pentungnya tuh nanti akan tetap nyala.
maka perlu di reset. Kalaupun ternyata di reset dia masih nyala, berarti ini ada faktor yang lain. Pertama, bisa jadi karena dari cara presetannya yang tidak sesuai. Kalau memang dari cara presetannya tidak sesuai, bisa dilihat di videonya, ada caranya kemarin. Kemudian bisa jadi dari priming pump. Priming pump itu kan dia kan ada soketnya tuh. Nah, soket itu nanti yang akan mendeteksi seperti apa kondisi di dalam priming pumpnya. Ketika soket itu tidak bisa menghantarkan arus dan mendeteksi dari dalam priming pump sendiri, maka akan mentransfer informasi bahwa ada yang tidak beres di dalam priming pump, makanya akan nyala gambarnya, tidak akan bisa dimatikan. Itu bisa jadi dari priming pump. Itu ya bisa dicek dulu. Terus ada juga nih, dulu nih mas, ada nih, ini customer saya sih. Saya udah pernah ganti saringan solar. Kalau katanya kan dia kan setiap 30.000 nih diganti nih. Tapi ternyata baru seminggu setelah diganti saringan solar, dia nyala lagi indikatornya seminggu. Pas dibuka di saringan solarnya udah kotor lagi nih. Gimana tuh? Nah, kalau peristiwa seperti ini nih, dia baru diganti belum terlalu lama, terus pas dibuka kok udah kotor dan indikatornya nyala, itu bisa jadi dari tangki bahan bakarnya sendiri itu penyebabnya. Karena apa? Karena ketika tangki bahan bakar itu dia ada banyak kotoran, termasuk tadi sulfur yang dari solar, atau mungkin ada campuran air, dia akan dipompa ke atas. Dan sebelum didistribusikan ke setiap injektor, dia akan masuk ke saringan solar. Nah, ketika dia kotor pasti nyala. Maka dari itu lebih bagus kuras dan dibersihkan tangkinya. Nah, untuk pembersihan tangki ini juga sebenarnya ada perawatan berkalanya nih. Lebih bagus akan kalau dibersihkan atau dirawat setiap 40.000 km. Jadi setiap 40.000 km sekali kita bersihkan tangkinya. Karena kita kan nggak tahu bagaimana kondisi tangki, ya kan nggak kelihatan. Kecuali kalau kita bisa menjamin bahan bakar yang kita pakai secara menerus. Itu mungkin bisa buat patokan seperti apa kondisi tangki. Tapi kalau kita kadang ada yang asal kan, oh lagi mau habis, mau cari pom susah, nyari di pinggir jalan, ada yang solar ya udah isikan. Ada yang solar diisikan. Nah, kita belum tahu tuh seperti apa kondisi solarnya. Bahkan di SPBU sendiri pun tidak menjamin kualitasnya itu sangat bagus. Karena ada beberapa kali juga dia di SPBU terus, tapi ternyata pas dibuka ada kandungan air dan kotorannya. Nah, makanya perlu dilakukan perawatan berkala setiap 40.000 km, tangkinya dikuras. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau dari Andika Nur Mas Klowor, orang Jawa banget nih Mas Klowor. Nah, ini tanya tentang rem. Rem saya kalau diinjak kadang jauh. Kenapa ya? Oke, kalau diinjak kadang jauh. Jadi kalau untuk rem itu kan dia kan berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau memberhentikan kendaraan atau mobil ya. Kalau dia ada yang abnormal pasti ada kendalanya nih. Mungkin bisa nggak pakem dan salah, atau mungkin belum. Salah satunya juga tadi di rem kadang jauh. Kalau di rem kadang jauh karena untuk rem itu menggunakan sistem tekanan hidrolik. Jadi dia itu ketika diinjak pedal gasnya, maka dia akan memberikan tekanan hidrolik yang masuk dari selang-selang, kemudian masuk ke pembagi dimasukkan ke ada yang ke kaliper yang di pistonnya itu, ada juga yang ke wheel cylinder, biasanya yang di belakang yang masih menggunakan tromol ya. Seperti ini ilustrasinya nih. Nah, biar kelihatan ya. Ada di sini ya. Oke. Jadi ini kan pedal rem. Goyang-goyang lagi. Pakai ini. Kelihatan nggak nih? Ini kan pedal rem. Ini master cylinder atau yang memompakan. Jadi ketika dia dipompa, di sini kan akan masuk nih tekanan-tekanannya nih. Ketika dia ada salah satu yang bocor, entah itu dari bagian master silindernya atau mungkin dari selang-selangnya, bisa juga mungkin dari bagian kaliper atau juga dari wheel cylinder. Cylinder tahu nggak sih bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kalau mungkin ada kebocoran di salah satu part itu, maka akan menjadikan tekanan hidrolik ini berkurang. Menjadi hilang, tekanannya akan berkurang. Otomatis efeknya pada saat kita injak pedal gas, dia akan turun. Kalau mungkin biasanya cuman sampai di sini nih.
Tapi karena dia tekanannya hilang, dia bisa lebih jauh lagi, lebih dalam. Akibatnya nanti untuk pengereman juga pasti akan berkendala. Bisa jadi sampai dia blong. Nah, kalau memang sudah seperti itu, berarti perlu dilakukan analisa atau servis rem. Karena akan dicek lagi untuk kondisi sistem remnya, yaitu yang tadi ya. Dipastikan dulu kondisi master silinder ada kebocoran atau tidak. Bisa dilihat dari fisik dulu, itu biar kelihatan. Kalau nanti ada yang bocor, biasanya di bagian boosternya akan ada kayak cairan yang keluar nanti. Itu berarti dari master silindernya bocor. Atau juga nanti kita urut nih di kabel-kabelnya, selang-selangnya, selang hidroliknya. Ada kebocoran atau enggak di bagian sambungan-sambungan, kita periksa sekalian. Setelah itu juga perlu kita periksa juga nih di bagian bil silindernya. Kita buka nanti tuh di karetnya yang ini nih. Nah, ini kita buka. Kalau dia bocor biasanya nanti ada sisa-sisa cairan. Kalau udah parah biasanya sampai ngalir ke bagian brake plate-nya. Atau bisa juga dicek juga di bagian kalipernya. Itu yang pertama. Kalaupun ternyata kita lihat ada kebocoran, atasi dulu yang bocor. Mana yang bocor dulu kita atasi. Kalau udah kita ganti, baru caratan nih. Kalau ada kebocoran, kita ganti. Jangan lupa dilakukan namanya bleeding atau pembuangan gelembung-gelembung udara yang di bagian sistem rem, gitu ya. Terus kalau dia dicek kok ternyata nggak ada kebocoran secara fisik, kita cek kondisi minyak rem. Dia bersih atau kotor? Kalau dia kotor, berarti itu ada indikasi atau garis besar. Kemungkinan besar itu dari yang ini, master silinder atau master remnya. Ini sudah indikasi. Biasanya karena dia itu ada cacat di bagian rumah piston, nggak ada kayak baret-baret, jadi dia tidak bisa memberikan tekanan. Pada saat dia memberikan tekanan, dia ada yang keluar dari sisi-sisi sampingnya atau dinding-dindingnya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kebocoran tekanan hidrolik. Itu ya. Lanjut lah ya. Wih, udah 16 menit. Nanti takutnya kebanyakan sih. Oke, mungkin kalau untuk di sesi video Q&A mungkin itu dulu. Udah ada beberapa poin yang kita bahas ya. Mungkin kalau ada yang tidak setuju atau mungkin kurang sependapat, boleh nanti di komen nanti kita sharing lagi. Dan kalau mungkin ada yang pengen bertanya, nanti bisa komentar juga atau bisa DM di Instagram saya. Udah saya kasihkan linknya di bawah. Dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.